Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Luxeni Putri dari kelas 07 PPKI 004. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu Bapak Suwanto SPDMH saat perekaman video pembelajaran membuka dan menutup cara mengajar terdapat ketidakjelasan dalam bersuara dikarenakan kondisi suara yang sedang tidak baik. Terima kasih, mohon dimaklum dan diizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya selalu dalam keadaan semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Baik, alhamdulillah, saya berjumpa lagi di kelas ini, di kelas 8B, di mana di sini termasuk pertemuan kedua. Salawat serta salam, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang alhamdulillah telah memberikan kepada saya, kepada teman-teman kelas 8B, nikmat sehat, nikmat keluasan waktu. Baik, sebelum kita kembali ke pembelajaran, saya ingin memastikan bahwa kelas ini dalam keadaan kondusif. Kondusif itu maksudnya meliputi kelas yang bersih, yang rapi, siswa yang siap dalam melakukan pembelajaran, serta sudah siap nih menyiapkan alat-alat tulis seperti lembar kerja siswa. Baik, kita kembali ke pembelajaran. Di sini masih ada yang ingat definisi atau ringkasan sedikit aja tentang norma. Apa sih itu norma? Ya, silakan dijawab. Ya, benar. Norma merupakan kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku. Jadi pedoman berperilaku itu maksudnya tatanan atau suatu kontrol sosial dalam berperilaku. Dan jadi tentunya norma ini diterapkan kepada kelompok masyarakat atau kelompok sosial yang memiliki batasan wilayah tertentu. Ya, ada yang bisa mencontohkan contoh kasusnya norma, contoh penerapan norma. Ya, contoh norma itu contoh berperilaku atau berbahasa yang baik ya kepada orang yang lebih tua. Bukan berarti kepada orang yang lebih muda ini kita bisa semena-mena atau bisa melawannya, bukan. Karena kita jika ingin dihormati maka kita harus menghormati. Itu salah satu juga sebagai penerapan norma. Ada yang bisa mencontohkan lagi contoh dari norma? Ya, norma itu bisa contohnya tadi ya yang sudah disebutkan seperti menaati peraturan. Contoh kecil yang ada di sekolah ini itu menaati peraturan di sekolah. Contohnya buang sampah pada tempatnya, masuk atau pulang sekolah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan sekolah, berpakaian rapi, berbahasa sopan, santun, menghormati guru, dan lain sebagainya. Kalau di kehidupan bermasyarakat atau di dunia pemerintahan, salah satu penerapan norma yaitu wajib membayar pajak. Nah, itu termasuk penerapan norma yang harus diterapkan, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, jadi norma yang diterapkan di Indonesia itu yang secara resmi diakui oleh negara itu ada 5, yakni norma agama atau ketuhanan, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma adat istiadat. Tadi ya, seperti norma hukum, ambil contohnya norma hukum. Norma hukum itu seperti orang wajib bayar pajak, wajib mengurusi surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Dan norma adat istiadat, contoh di kelompok kecil atau kelompok sosial si adat tersebut harus menerapkan norma demikian. Maka masyarakat yang ada di dalamnya harus pula menepati atau menaati peraturan yang sudah dibuat. Bagaimana jika tidak menaati? Ya mungkin sanksi yang akan diterima sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi norma itu merupakan, diulang ya, tadi norma itu merupakan kebiasaan atau aturan menjadi pedoman berperilaku, tentunya diterapkan kepada kelompok atau masyarakat yang memiliki batasan wilayah tertentu.
Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minggu kemarin juga sudah pernah dijelaskan apa sih pengertian norma dalam Kamus Bahasa Indonesia. Baik, jadi norma di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau segelintir perilaku yang sesuai dan yang harus diterima bisa berupa aturan tertulis atau tidak. Nah, itu secara singkatnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fungsi diterapkannya norma itu sebenarnya apa sih? Kemarin kita juga sudah menjelaskan ya fungsi diterapkannya norma. Tadi kan sudah dari definisi awalnya atau ringkasannya bahwa norma merupakan pedoman berperilaku. Jadi kalau berperilaku, orang melakukan itu berdasarkan kepribadiannya sendiri atau dorongan dari kelompok sosial. Makanya norma itu terkadang bersifat individu dan juga bersifat sosial. Jadi saya akan mengulang fungsi dari norma itu merupakan atau menciptakan kehidupan masyarakat yang akan lebih tentram. Nah, jadi yang tadinya orang berselisih paham atau berselisih pendapat, jadi dikontrol sosialkan atau diatur, dibatasi oleh norma. Nah, maka dari itulah fungsi norma, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tentram. Contohnya seperti tidak adanya norma hukum. Wah, bagaimana Indonesia tidak ada norma hukum? Pasti sudah ada kriminal di mana-mana. Nah, itu ya salah satu contohnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa norma itu dibentuknya itu berawal dari manusia yang memiliki kepentingan pribadi atau dalam kurung berbeda-beda. Jadi kalau banyaknya kepala berarti banyaknya pemikiran, banyaknya perbedaan. Dan untuk mencegah perselisihan atau perbedaan tersebut, maka dibentuklah sebuah aturan atau norma. Karena kalau orang yang sudah ada peraturan biasanya menaati atau mau melakukannya sendiri, tapi karena sudah digambarkan oleh aturan, jadinya mungkin agak lebih dibatasi cara melakukannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi baik, saya akhiri mungkin pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kepada teman-teman kelas 8B, kalian harus tetap semangat belajar karena tidak ada sesuatu yang dapat mengkhianati hasil. Ya, jadi buat apa belajar? Belajar itu merupakan suatu kegiatan yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih, atau dari hal kecil aja yang nggak tahu, karena kejadian kecil pula teman-teman jadi tahu. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, demikian, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.